mengingat segala kebaikannya, mengingat segala kasih setia. Oh, kasih. Ingat kasihnya, ingat kebaikannya dan anugerahnya selamatkanku. Sebab kasihnya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Sekali lagi katakan, ingat kasihnya, ingat kasihnya, ingat kebaikannya dan anugerahnya selamatkanku. Sebab kasihnya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Ku takkan lupa, ku takkan lupa kasihnya. Ku takkan lupa anugerahnya. Dia penuhkan, dia penuhkan, dia puaskan hasratku. Besar kasih Allah pada kita. Katakan, ku takkan lupa, ku takkan lupa kasihnya. Ku takkan lupa anugerahnya. Dia penuhkan, dia penuhkan, dia puaskan hasratku. Besar kasih Allah pada kita. Mari yang mengingat kasih Tuhan, katakan sama-sama pagi hari ini. Ingat kasihnya, ingat kebaikannya dan anugerahnya selamatkanku. Sebab kasihnya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Sungguh besar, besar kasih Allah pada kita. Mari bersama-sama bersyukur. Ku takkan lupa kasihnya. Ku takkan lupa anugerahnya. Dia penuhkan, dia penuhkan, dia puaskan hasratku.
Besar kasih Allah, besar kasih Allah. Sekali lagi katakan besar, besar kasih Allah pada kita. Mari Bapak Ibu, ini saatnya kita menikmati kasih karunia-Nya. Ini saatnya kita mengingat kasih setia-Nya. Sembah Dia. Ku takkan lupa kasih setia-Mu, Yesus. Ku takkan lupa anugerah-Mu. Yesus baik, Dia baik, Yesus baik. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur buat anugerah-Mu, kami bersyukur untuk kasih setia-Mu, kami bersyukur untuk rahmat-Mu. Ya lama 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 lama. Ya lama lama lama. Haleluya haleluya. Ya lama 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 lama. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Glory, 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 glory. Ya lama 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 lama. Ya lama 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 lama. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Mu, bahwasanya untuk selama-lamanya kebaikan-Mu. Oh, ya lama 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 lama. Ya lama 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 lama. Terima kasih, terima kasih Yesus. Haleluya, Engkau baik, sebab anugerah-Mu Tuhan. Oh, terima kasih Yesus. Kasih Tuhan, oh mulianya hadirat-Mu. Kami baik menyembah-Mu, menyembah-Mu. Akan sama-sama diberkati Kau Tuhan dengan pujian kami dalam dekat hadirat-Mu. Hadir memenuhi, oh memenuhi tempat ini, tempat oh mulianya
Kudus memenuhi tempat ini. Hadiratmu, kami umatmu, kami baitmu menyembahmu. Kami baik segenap hati menyembahmu. Diberkati Kau Tuhan dengan pujian kami dalam hadiratmu. Hadir memenuhi katakan tempat ini, tempat ini. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Oh, hadiratmu Tuhan. Hadiratmu. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari bersama-sama menyembah Tuhan. Memenuhi tempat ini, memenuhi tempat ini, tempat ini. Oh, mulianya memenuhi tempat ini, memenuhi tempat ini, tempat sekali lagi memenuhi gerejamu, memenuhi gerejamu. Biarlah kemuliaan Tuhan, biarlah anugerah Tuhan, biarlah kasih setianya untuk tempat ini, untuk gereja ini, untuk umatmu di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Diberkatilah Engkau Tuhan dengan ucapan syukur umatmu, dengan persembahan umatmu di pagi hari ini. Terpujilah namamu Tuhan Yesus, kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Semua yang diberkati Tuhan katakan amin. Bapak Ibu boleh berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Lagi-lagi tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Boleh berikan
berikan salam kanan kiri Bapak Ibu. Sekali lagi katakan sesuatu yang memberkati kepada sebelah kanan sebelah kirimu. Katakan Tuhan Yesus baik untukmu, untuk saya, untuk kita semua di tempat. Amin. Hari ini mau bersama-sama kita semuanya melompat menari bagi Tuhan. Amin. Yeay. Wow. Wow. Mari datang ke baitnya. Datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya. Dengan hati bersuka sama-sama lihat ya. Wow. Betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorak, hey, akan bersorak-sorak. Semuanya bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia. Mari bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sama-sama lagi katakan yuk. Datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya. Akan bersorak, hati bersuka, rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Sama-sama akan bersorak-sorak, yeah, akan bersorak-sorak. Wow. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia. Sekali lagi bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya. Sekali lagi bahwasanya selamanya kasih setianya. Mari teriak sama-sama yuk. Bersyukurlah, hey, haleluya. Kasih setia Tuhan untuk selama-lamanya, amin. Mau lagi sama-sama tepuk tangan buat Tuhan Yesus yuk. Katakan terpujilah, terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan berkemuliaan.
diberkati pagi hari ini, amin. Mau diberkati lagi lewat firman-Nya, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita. Baiklah jemaat Tuhan mempersiapkan persembahannya. Tapi sebelumnya adakah anak-anak sekolah minggu yang hadir di tengah-tengah kita? Kalau ada boleh maju ke depan untuk didoakan. Ada lagi anak-anak sekolah minggu? Baiklah Bapak Ibu, jemaat Tuhan semuanya, mari kita arahkan tangan kita kepada anak-anak yang ada di hadapan kita. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk anak-anak yang Tuhan hadirkan. Tuhan karuniakan ada di tengah-tengah keluarga kami. Kami bersyukur Tuhan. Dan saatnya hari ini mereka akan belajar. Biarlah Tuhan mereka boleh menerima pengajaran dari guru-guru mereka. Sehingga kami percaya ketika dari kecil mereka menerima pengajaran akan firman Tuhan. Sampai kelak dia tua Tuhan, mereka hidup ada di jalan-jalan-Mu Tuhan. Berkati urapi anak-anak kami dan guru-gurunya. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saat ku sendiri, tiada orang pun yang memperhatikanku seperti Kau Tuhan. Saat ku berjalan dalam lembah gelap, ku percaya Kau selalu sertaku. Tangan kuat yang memegangku, selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Mari Bapak Ibu kita angkat amplop persembahan kita. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk semua berkat dan anugerah-Mu yang Kau berikan bagi kami dan pekerjaan kami. Tiba saatnya kami akan memberikan persembahan kami. Tuhan kuduskan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari bersama-sama kita nantikan firman Tuhan. Saat ku sendiri, tiada seorang pun yang memperhatikanku seperti Kau Tuhan. Saat ku berjalan dalam lembah gelap, ku percaya Kau selalu sertaku. Tangan kuat yang memegangku, selalu
terima kasih Tuhan. Kami percaya bahwa tangan kuat, tangan Tuhan yang memegang kami. Tak akan pernah membiarkan kami berjalan sendiri, menghadapi persoalan kami sendiri. Tuhan terima kasih. Biarlah sebentar firman yang kami dengarkan boleh menguatkan iman percaya kami, boleh menyembuhkan sakit penyakit kami, boleh membuat kami hidup seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu, pakai hamba-Mu dengan cara-Mu, sehingga setiap kata kalimat keluar dari bibir hamba-Mu disertai dengan tanda-tanda heran. Dan kami umat-Mu yang mendengarkan firman-Mu boleh dimampukan untuk melakukan firman-Mu Tuhan, sehingga kami yang mendengar dan hamba-Mu yang menyampaikan, kami sama-sama diberkati hari ini. Terpujilah nama Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Ya, shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Terima kasih buat para pelayan tim Prophetic yang telah melayani. Ya, tema kita masih tentang iman. Tapi tema kita kali ini ialah iman dan penderitaan. Kita tahu bahwa iman timbul dari pendengaran, tetapi juga bagian dari penderitaan. Bukan hanya dalam pendengaran aja iman kita bertumbuh, enggak. Penderitaan mengajarkan kita. Penderitaan memberi kita kekuatan. Dan kita akan belajar dari seorang rasul yang begitu luar biasa dalam mentoring, atau kita bisa kenal dalam pemuritan, dan dia melahirkan banyak murid. Dan kita juga tahu bahwa untuk menjadi seorang nabi itu ada sekolahnya, ada pendidikannya, ada jalur khusus. Ketika engkau menjadi seorang nabi, engkau harus dididik, ya. Makanya nabi itu muncul, kalau kita perhatikan di dalam kitab, nabi itu muncul di dalam hakim-hakim. Kenapa? Hakim-hakim, raja-raja muncul nabi-nabi. Karena udah menyimpang semua dari kebenaran firman Tuhan. Makanya ada nabi-nabi Tuhan pakai. Tetapi sebelum dipakai sama Tuhan, dididik. Mereka harus mengalami proses. Bahwa di dalam kitab Samuel kita tahu ada rombongan nabi-nabi. Ada sekumpulan nabi. Ya, kita tahu bahwa mereka menempuh pendidikan. Diajar, digembleng. Begitu juga dengan Elia, memuridkan Elisa. Ketika dia terangkat, Elisa menggantikan posisinya. Dan hal itu yang perlu kita sadari, bahwa kita perlu belajar ketika kita mau dekat sama Tuhan. Kita perlu belajar. Terkadang ya susah melakukan firman Tuhan, susah nggak? Susah. Terkadang kita jatuh. Hari ini bisa, besok mungkin jatuh. Tapi yang Tuhan mau, kita jangan menyerah, bangkit, berdiri. Makanya pengenalan akan firman Tuhan membuat kita dekat sama Tuhan. Tuhan mengutamakan pengenalan akan firman Tuhan. Supaya apa? Supaya kita siap. Kita siap memiliki mental sebagai seorang prajurit. Kita udah siap tempur. Kalau kita perhatikan di dalam peperangan, enak enggak? Ya enggak ada peperangan yang enak. Bahkan kita tahu banyak tentara yang lari dari peperangan. Kabur ada enggak? Ada. Banyak yang kabur dari peperangan. Kenapa? Ya, memang karena mengerikan. Begitu yang dialami oleh Paulus. Aniaya. Nah, untuk itu kita mau belajar. Bagaimana kita kuat menghadapi segala macam badai cobaan. Ingat, aniaya kita sekarang ini beda dengan aniaya Paulus. Berbeda penderitaan kita. Berbeda. Kita masih enak. Beribadah masih, wah haleluya, teriak-teriak. Bahkan ada yang di pinggir jalan main gitar memuji Tuhan, menyembah Tuhan, KKR di pinggir jalan. Bersyukurlah. Gunakan waktu itu sebisa mungkin. Paulus, menyerukan nama Tuhan, dikejar. Kalau kita baca di kitab Kisah Para Rasul 19, ada huru hara di Efesus. Paulus itu dikejar. Iya.
Orang demo, wah berkumpul rame-rame di gedung seni. Untuk apa? Untuk menangkap Paulus. Dan kita mau belajar bagaimana kita punya keteguhan hati. Saat menghadapi masalah kita tidak salahkan Tuhan. Kita tidak memposisikan Tuhan sebagai musuh. Kita tidak memposisikan Tuhan sebagai penyebab kesalahan itu. Tetapi kita memposisikan Tuhan sebagai pembuat rancangan yang indah dalam hidup kita. Mari kita buka di dalam 2 Timotius 3 ayat 10 sampai 17. 2 Timotius pasal 3 ayat 10 sampai 17. Saya akan bacakan supaya cepat, karena waktunya begitu singkat. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, ketekunanku. Engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah kuderita di Antiokhia, di Ikonium, dan di Listra. Semua penganiayaan itu kuderita dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Bukan saya yang berkata, firman Tuhan yang berkata. Setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat. Mereka menyesatkan dan disesatkan. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran. Telah engkau terima dan engkau yakini. Dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Kita diperlengkapi semua untuk apa? Untuk berbuat baik. Kebaikan kita harus dirasakan oleh banyak orang. Kebaikan kita itu, makanya Tuhan bilang jadilah terang dan garam. Sebab terang perbuatannya nyata, kelihatan. Karena apa? Karena terang, terbuka, nggak tertutup, nggak tersembunyi, kelihatan, dirasakan. Makanya garam juga berbicara tentang rasa, merasa, kerasa. Yang tawar hati akhirnya kerasa. Makanya di sini kita mau belajar. Kita akan kupas sisi Paulus. Jadi Paulus ini kita bisa expose dari sisi guru, dari sisi pelayan, dari sisi bapak. Kita bisa expose dari berbagai macam sisi. Tetapi yang saya mau expose ini dari sisi bapak. Kalau pagi tadi saya kupas dari sisi guru, tapi sekarang saya kupas dari sisi bapak. Adakah bapak yang ingin melihat anaknya menderita? Saya mau bertanya sama bapak ibu, ada nggak bapak yang mau melihat anaknya menderita? Gak ada. Saya pun begitu. Sebisa dan semampu saya akan berikan yang terbaik buat anak saya. Gak mau saya lihat anak saya menderita. Tetapi Paulus di sini mengajak anaknya untuk menderita. Menderita, ambil bagian. Ambil bagian dalam penderitaan Yesus. Seorang bapak mana mau lihat anaknya, aduh teraniaya, wah disiksa, gak ada yang mau. Tetapi yang perlu kita pahami, ini saudara seiman. Jadi bapak bukan bapak kandung, bukan bapak lahiri, enggak, tetapi bapak rohani. Di dalam iman kita semua bersaudara, ini yang perlu kita pahami. Dan Paulus erat kaitannya dengan Timotius, sebab di sini dia membapai.
mementori. Bukan hanya Timotius, kalau kita baca lagi Titus pun juga dibapai. Banyak murid-muridnya, banyak sekali yang dimuridkan, dimentori. Dan ini kita mau belajar adalah seorang bapak tidak mau melihat anaknya dianiaya. Tetapi di sini dikatakan, engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah kuderita di Antiokhia dan di Ikonium. Kenapa hal ini terjadi? Karena Paulus sedang mendidik. Bukan hanya sekedar menyaksikan, tetapi juga mengalami Tuhan secara langsung. Dan itu yang kita mau belajar dari sisi Bapa. Terkadang kita mendidik, tetapi dengan cara kita sendiri. Tapi bukan dengan cara firman Tuhan. Makanya firman Tuhan ini baik untuk menegur, untuk memperbaiki, untuk kehidupan kita, memperlengkapi kita untuk berbuat baik. Inilah supaya kita lihat dari sisi Bapa. Gak ada Bapak yang ingin melihat anaknya menderita, tetapi di sini adalah teladan yang diambil oleh Timotius. Timotius di sini dia mengambil teladan dari Paulus. Sebab Paulus dalam pengajarannya bagus nggak? Bagus banget. Tetapi yang lebih diutamakan adalah keteladanan. Sebab teladan itu akan berbicara lebih keras dari suara kita. Teladan itu akan berbicara sampai jauh ke dalam lubuk hati. Bahkan ketika kita udah nggak ada, teladan itu akan bersuara lebih keras. Bahkan bersuara. Seperti yang saya alami. Saya punya bapak almarhum. Sebagai bapak kandung, bapak lahiriah, sebagai bapak rohani juga. Jadi, saya jarang berbicara. Jarang. Baca firman, doa, renungan, selesai. Paling membagikan beberapa yang kita dapat, udah. Saya jarang sekali berbicara. Jarang sekali. Tetapi yang saya teladani, yang saya lihat, itu ketika saya pulang malam, saya begadang. Ketika saya pulang, saya dapatkan beliau sedang duduk berdoa. Dia cuma mengucap syukur, terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan berulang-ulang. Mulai dari jam 4 subuh. Wah. Dan itu sangat mengubah, meremah, dan mengubah cara hidup saya. Dan dari teladan itulah kita juga dapat menerapkannya di dalam hidup. Terkadang ya teori sama praktek itu enggak berjalan berdampingan. Tapi kita di sini mau belajar bahwa teori sama praktek harus selaras. Jangan sampai kita hanya berteori saja tapi tidak dapat mempraktekannya. Makanya kita mau belajar di sini, belajar. Menjadi bapak yang baik gampang enggak? Enggak. Kalau kita mau contoh bapak yang baik itu bapak yang di surga itu, bapak yang baik. Kita tahu, sadari perbuatan kita jahat enggak? Jahat. Berapa kali kita di sini menyakiti hati Tuhan? Ada yang ingat? Bahkan besok mungkin kita menyakiti Tuhan. Kita udah ditebus loh. Besok mungkin kita bisa menyakiti Tuhan lebih dari yang dulu. Apakah Tuhan meninggalkan kita? Enggak. Nah, kita belajar dari Bapa yang hebat. Itu Bapa penuh kasih. Kita yang durhaka, Tuhan cari. Kalau kita mau hitung-hitungan sama Tuhan, waduh Tuhan, luar biasa. Makanya Paulus di sini kalau kita perhatikan di dalam kitab Filemon, Injil itu bagian dari Injil loh. Penebusan. Ada seseorang yang berdosa. Paulus di situ punya jabatan nggak? Punya. Paulus punya jabatan. Paulus diangkat. Tetapi dia merendahkan diri.
Kalaupun hambaku ini punya hutang, biarlah ku lunaskan. Wah, luar biasa. Sangat luar biasa. Dan itu yang kita mau teladani. Begitu juga dengan Timotius, ketika dia sudah melihat contoh model, wah, dia juga udah siap. Sebab dia juga mengalami kok bersama-sama dengan Paulus. Dan kita tahu, bukan hanya Paulus di dalam tokoh Alkitab, bahkan Ayub, bahkan Yusuf, semua diizinkan Tuhan menderita. Padahal rancangannya besar. Dan ini yang kita perlu tahu dan kita perlu pahami. Bahwa kita di dalam Yesus itu bukan penderitaan. Itu proses. Tapi emang sakit kadang. Bayangin, dibuang sama saudara loh. Ini bukan sama orang, sama saudara. Sakit gak? Sakit. Dijual, sakit gak? Kita dijual sama orang asing, ke orang asing. Sakit gak? Itu luka batin itu. Untung aja Yusuf. Yusuf tahu gak apa rencana Tuhan? Tahu. Sakit hati gak dia? Enggak. Dia enggak sakit hati. Kenapa? Karena dia tahu rancangan Tuhan. Terkadang kita enggak tahu rancangan Tuhan. Masalah silih berganti. Wah, datang. Kita enggak tahu rencana Tuhan. Sakit hati, kesal. Merasa enggak ditolong. Wah, sakit hati. Aku merasa sendiri. Tidak ada yang menolongku. Kita enggak paham apa yang Tuhan rencanakan. Makanya kita sakit hati. Tetapi bagi orang yang percaya dan orang yang mengerti apa rancangan Tuhan, dia nggak mau sakit hati. Dia nggak biarkan sumber kehidupan ini tercemari. Tahu hati ini sumber kehidupan. Apa yang masuk itu yang keluar. Masuk ke hati, keluar lewat mulut, keluar lewat tindakan. Makanya ini hati, sumber. Hati-hati. Seringkali Tuhan izinkan proses itu. Makanya penderitaan itu sebenarnya untuk memurnikan kita. Untuk menjadikan kita lebih murni, lebih fokus, lebih tulus di hadapan Tuhan. Tuhan ingin kita didapati dalam keadaan murni, tidak bercelah. Makanya melalui penderitaan itu kita dimurnikan. Coba kita bayangkan. Mana orang yang lupa sama Tuhan? Orang yang sedang menderita atau orang yang sedang diberkati? Orang yang ingat sama Tuhan. Kita pikirkan aja. Kita renungkan. Siapa yang lebih ingat Tuhan? Orang yang sedang menderita atau orang yang sedang diberkati? Yes. Seringkali kita mendapatkan berkat. Kita lupa sama Tuhan. Padahal sebelum kita diberkati, oh Tuhan, kiranya Engkau memberkati. Wah, luar biasa doanya. Tapi ketika sudah diberkati, lupakan doanya. Makanya kita di sini mau belajar. Untuk apa? Untuk kita mengerti apa yang Tuhan rancangkan. Kalaupun kita tidak mengerti, kita mau ikut apa yang sudah Tuhan rancangkan. Poin yang kedua, tetap berpegang teguh pada kebenaran. Yang pertama apa? Tetap beriman bahwa Tuhan sanggup melepaskan. Poin yang kedua, tetap berpegang pada kebenaran. Kita harus tetap berpegang pada kebenaran apa? Injil, kebenaran firman Tuhan. Bahwa segala sesuatu akan mendatangkan kebaikan. Sama, Paulus juga gitu. Kita tahu di dalam huru-hara Efesus itu, wah kejadian di Efesus, huru-hara. Akhirnya di dalam Kisah Rasul berikutnya dijelaskan, wah Paulus diburu. Di dalam Filipi 1, 12, 14, aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Luar biasa. Di dalam penderitaannya, di dalam keterpurukannya, ketika Paulus masuk dalam penjara, justru dia dijadikan Tuhan berkat bagi banyak orang. Bahkan tulisannya saat ini memberkati banyak orang.
Dan kita perlu tahu bahwa Tuhan merancangkan hal yang indah. Makanya kita harus berpegang teguh pada kebenaran firman Tuhan, bukan kepada perkataan netizen. Kita harus berpegang teguh kepada firman Tuhan. Supaya apa? Supaya kita nggak goyang. Makanya kalau udah mulai goyang pegangan. Iman udah mulai goyang. Apalagi sekarang ada apa tuh namanya itu podcaster pemberita Injil. Dia punya influencer, namanya influencer. Saya nggak sebutkan namanya, tapi mungkin saudara udah pada lihat lah statementnya, pernyataannya. Saya tidak mungkin menyembah Tuhan yang tidak memasukkan Habib Jafar ke dalam kerajaan surga. Luar biasa, ngeri sekali pernyataannya. Hati-hati, di luar Yesus ini ya, gak ada keselamatan di luar Yesus. Udah jelas dikatakan di dalam firman, tidak ada keselamatan, bahkan di bawah kolong langit ini tidak ada keselamatan. Hanya di dalam nama Yesus ada keselamatan. Makanya kita selamat bukan karena perbuatan baik, bukan karena perbuatan baik. Kita selamat karena anugerah, kasih karunia Tuhan, karena kemurahannya lebih dari hidup. Makanya kita bisa selamat. Makanya kita perlu baca firman terus. Makanya ketika kita percaya sama Tuhan, kita udah di dalam zona keselamatan. Tetapi perlu bertanding, makanya berlomba. Terus pertahankan keselamatan. Setiap orang percaya mengakhiri hidupnya dengan roh, bukan dengan daging. Makanya dari buahnya kita akan kelihatan. Kita percaya sama Tuhan apa enggak? Kita sungguh-sungguh dengan Tuhan atau enggak? Kita perlu belajar terus. Penderitaan biasanya menawarkan kepada seseorang jalan pintas untuk keluar darinya dengan mengandalkan hal lain di luar kebenaran. Nah, ini dia. Semua jalan itu sudah dikatakan sama Tuhan. Akulah jalan, udah Tuhan jalan. Kalau Dia jalan, Dia berikan kekuatan untuk kita dapat berjalan dengannya jauh. Dia juga yang menyediakan. Dia juga yang akan membukakan. Dia juga yang akan membuat kita kuat. Dia yang akan mengangkat kita. Makanya kita perlu Tuhan. Sebab Dialah yang menjadi sumber kehidupan itu. Allah yang kita kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Dialah satu-satunya penolong. Bahkan Paulus pun dilepaskan di dalam penderitaannya. Di dalam 2 Timotius 3 ayat 11. Tuhan telah melepaskan aku daripada penderitaan. Makanya ini dia, Yesuslah yang membuka jalan itu. Dia jalan kebenaran, Dia bukakan jalan. Saat gak ada jalan, Tuhan buka jalan. Ini dia. Kita perlu berpegang teguh kepada firman Tuhan. Tetapi hendaklah engkau berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini. Dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Tentang untuk berpegang pada kebenaran firman. Nah ini dia, tantangan untuk berpegang kepada firman itu adalah penderitaan. Ada tantangannya enggak ketika kita berpegang teguh? Ada. Emang iblis suka kita berpegang teguh sama firman Tuhan? Emang dia enggak mau goyangin kita? Iblis punya cara. Bahkan kalau enggak ada cara, dia cari cara. Iblis enggak pernah nyerah. Makanya jangan mau kalah sama si iblis, sama si jahat. Kita juga nggak boleh nyerah. Kalau dia gagal, dia coba lagi besok. Makanya ketika kita berpegang teguh sama firman, wah dia goyangin iman kita. Ketika kita mulai susah bangkit, wah dia mulai itu intimidasi kita. Mana Tuhanmu, katanya Tuhanmu maha kuasa gitu. Seringkali. Ketika apa yang kita harapkan tidak terjadi. Padahal kita udah berseru sama Tuhan. Iblis
Makanya perkataan kita ini jangan sampai dipakai iblis. Ketika orang beriman kita patahkan, jangan. Justru malah kita support. Ketika ada orang beriman, jadilah sesuai perkataan. Luar biasa. Makanya kita harus terus belajar. Makanya ketika kita berpegang teguh kepada firman, kita memiliki sasaran seperti anak panah. Kalau kita membidikan anak panah itu pasti sesuai target. Bukan kita panah dulu baru kita buat buletannya. Enggak. Ada targetnya dulu. Kita arahkan. Udah pas atau belum. Seringkali kegagalan itu membuat kita jatuh dan susah untuk bangkit. Tetapi disinilah Tuhan mengajarkan kita supaya kita memiliki target, sasaran. Supaya apa? Supaya kita belajar berusaha. Supaya kita belajar untuk tidak menyerah. Dengan apapun juga. Makanya saya suka sekali, ku tak akan menyerah pada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa. Itu bagian kita. Bagian Tuhan melakukan mujizatnya. Yang mustahil menjadi mungkin. Ini yang menariknya adalah ketika hukum Allah itu kedaulatannya tidak bisa diganggu gugat dengan pengetahuan umum ataupun dengan ilmu atau dengan apapun udah nggak bisa. Sebab apa? Sebab karyanya ilahi, karya ilahinya melampaui segala akal. Bahkan 5 tambah 2 bisa menjadi banyak. Bahkan Elisa pun 20 roti dan berapa jelai itu untuk 100 orang makan. Luar biasa. Makanya kita perlu belajar. Kita perlu percaya. Belajar percaya terus. Jangan bohongi diri. Kalau engkau ragu. Tapi bawa ke dalam tangan Tuhan. Keraguanmu itu berdoa. Jangan sampai keraguan itu melumpuhkan iman kita. Terus bawa dalam doa. Apa yang membuat engkau bimbang? Makanya kita perlu firman Tuhan. Poin yang ketiga, tetap bertumbuh di dalam kitab suci. Inilah segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Kita semua diperlengkapi Tuhan. Makanya firman Tuhan baik ini untuk menegur, bermanfaat juga menyatakan kesalahan, dan juga mendidik dalam kebenaran. Firman Tuhan itu bagaikan pembersih yang membersihkan. Makanya engkau memang betul udah bersih karena firman Allah. Sebab kita semua dibersihkan melalui firman Tuhan. Firmannya itu inkarnasi. Melalui darahnya yang mahal kita disucikan, dibersihkan. Nah itu yang perlu kita pahami. Kenapa? Supaya kita sadar bukan karena perbuatan kita layak di hadapan Allah. Bukan karena perbuatan kita, tetapi karena kasih karunia Allah. Maka dari itu kita perlu sadari bahwa kita juga harus ikut ambil bagian dalam penderitaannya. Kita harus ambil bagian dalam penderitaannya. Bagaimana caranya? Melayani Tuhan. Emang enak melayani? Enggak. Makanya tolak ukur penderitaan ini beda-beda. Tiap orang itu beda-beda. Sekarang saya mau kasih ilustrasi. Kita, saudara, kalau kehilangan, ini ya, saudara kalau kehilangan 10.000, menderita enggak? Uang 10.000, saudara kehilangan uang 10.000, menderita enggak? Ya kalau kita banyak uang, enggak menderita lah. 10.000, cincailah, besok dapat lagi. Bahkan anak sekolah jajannya mungkin udah 20.000 ya, 30 atau 50.000. Yaitu tolak ukur kita beda-beda. Tapi kalau orang yang membutuhkan, nggak punya uang,
10.000 berarti nggak? Oh Tuhan, mana uang 10.000 ku? Mungkin udah doa-doa, nangis bombay. Wah 1.111. Wah Tuhan, di mana uangku 10.000 ini? Udah nggak ada uang aku ini, aduh Tuhan. Padahal niatku mau beli mie, aduh lapar lah ini. Beda, tolak ukur kita, penderitaannya beda-beda. Nggak semua orang sama, nggak semua orang kuat dalam menghadapi berbagai macam persoalan. Makanya tolak ukur kekuatan kita juga beda-beda dalam menghadapi setiap persoalan. Untuk itu mari kita sama-sama mengerti apa yang sedang Tuhan rancangkan, apa yang sedang Tuhan rencanakan dalam hidup kita. Sebab seorang bapak, ini dia, balik lagi, seorang bapak tidak pernah mengingini anaknya menderita. Maka di dalam firman Tuhan, kalau bapak yang jahat di dunia, ini bapak yang jahat di dunia tahu berbuat baik, apalagi bapamu yang di sorga, itu jauh lebih baik, saudara. Makanya kita perlu terkonek sama Tuhan. Kita perlu terhubung sama Tuhan supaya apa yang kita minta itu mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan, bukan kemuliaan bagi nama kita. Kita perlu terkonek sama Tuhan supaya yang terjadi kehendak Tuhan, bukan kehendak kita. Yesus takut enggak? Takut Yesus. Menghadapi kematian itu takut Yesus, gentar. Emang cuma Yesus? Enggak. Nabi Elia juga takut. Takut enggak ketika Izabel, wah pada hari ini juga kau akan sama seperti nabi-nabi itu. Takut. Lari. Elia lari enggak? Lari ke hutan. Sampai Tuhan berkata, ngapain kamu di sini Elia? Berapa kali Tuhan menyatakan hal itu? Wah, sampai menurunkan keajaiban-keajaiban alam. Tapi di sini yang saya mau sampaikan adalah penderitaan itu memang mungkin kita akan lalui fase-fasenya. Tapi percayalah, semua akan indah pada waktunya. Sebab waktu Tuhan itu bukan waktu kita. Waktu Tuhan itu akan indah. Makanya yang perlu kita lakukan adalah tetap tenang dan tetap berdoa. Andalkan Tuhan. Maka Tuhan akan menunjukkan kasih-Nya. Dia akan terbit seperti matahari. Dia nggak pernah telat. Nggak pernah telat. Dia akan selalu ada tepat pada waktunya. Meskipun kata orang udah telat, meskipun kata orang ini itu A, B, C, D, tapi Tuhan akan menunjukkan kuasa dan kemuliaan-Nya bagi setiap orang yang percaya. Amin. Untuk firman Tuhan, saya undang tim profetik untuk maju ke depan, dan saya undang para pelayan perjamuan untuk maju ke depan. Salibnya teramat mulia,
bangkit berdiri. Apakah ada yang belum menerima roti perjamuan? Boleh lambaikan tangan. Oke, semua sudah ya. Mari kita angkat roti dan anggur di hadapan Allah. Bapa dalam sorga, kami angkat roti dan anggur di hadapan-Mu sebagai lambang kasih sayang dan bukti penebusan-Mu. Kami diselamatkan dari maut dan dari kegelapan kepada terang-Mu yang ajaib. Itu sebabnya kini kami ya Tuhan mengingat akan pengorbanan-Mu, supaya kami boleh menjadi bagian dari penderitaan-Mu dan kami boleh mendapat bagian dalam kebangkitan dan kemenangan-Mu. Dan apabila Tuhan Yesus datang kali yang kedua mengingat kami, sehingga tidak ada di antara kami yang tertinggal, sehingga kami semua terangkat boleh menjadi mempelai di sorga. Berkati roti dan anggur yang kami angkat ini dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita sama-sama makan roti ini dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan. Bukankah anggur yang dicurahkan adalah persekutuan dengan darah Kristus? Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Kalau kita mengimani firman ini, mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita tundukkan kepala. Kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan buat peringatan akan Engkau Tuhan melalui perjamuan kudus ini Tuhan. Kami mengingat kembali Tuhan akan besarnya kasih-Mu kepada setiap kami Bapa. Ajar kami menyadari Tuhan bahwa masalah boleh silih berganti datang, beban boleh bertambah banyak Tuhan, tetapi ajar kami menyadari Tuhan bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Ajar kami Tuhan menyadari bahwa Engkau selalu ada bersama-sama dengan kami Bapa. Ajar kami Tuhan mengucap syukur di dalam kesengsaraan kami. Ajar kami Tuhan untuk selalu bersyukur atas semua yang kami alami Tuhan. Sebab kami tahu Tuhan, kami akan kuat di dalam Engkau. Sebab Engkau bersama Shalom. kami. Sebab itu kami akan kuat Tuhan. Dan segala sesuatu Tuhan akan mendatangkan kebaikan. Sebab Engkau merancangkan hal yang indah bagi kami. Terima kasih Tuhan buat kebaikan dan kemurahan-Mu Bapa. Kami telah mendengarkan juga sebagian dari firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh merema di dalam kehidupan kami. Dan kami Tuhan boleh menghasilkan buah seturut dengan kehendak-Mu Bapa. Terpujilah nama Tuhan Allah kami Yesus Kristus, kekal sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, silakan duduk kembali Bapak Ibu. Terima kasih untuk hambanya yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Ya, tiba saatnya kita akan mendengarkan pengumuman untuk minggu ini. Apa saja buat kita yang perlu kita ketahui. Mari kita simak sama-sama. Shalom. Selamat datang kepada jemaat Tuhan yang baru pertama kali beribadah di GBI Kota Baru Jambi. Apabila saudara belum memiliki tempat ibadah yang tetap,
kami rindu menantikan kedatangan saudara kembali di tempat ini. Dan berikut adalah jadwal ibadah yang ada di GBI Kota Baru. Ibadah raya pertama dimulai pukul 7, ibadah raya kedua dimulai pukul 10, ibadah raya ketiga dimulai pukul 16.30 bertempat di gedung utama GBI Kota Baru. Bagi jemaat Tuhan yang telah menerima formulir data jemaat, dapat segera mengembalikannya ke Aser atau dapat mengisi data melalui barcode yang tersedia di grup WA GBI Kota Baru. Bagi jemaat Tuhan yang membutuhkan layanan gereja, sekretariat, atau informasi yang berhubungan dengan gereja, silakan menghubungi ofisial GBI Kota Baru di nomor 0857 0931 1292. Hari ini kita akan mengumpulkan ekstra persembahan yang akan dialokasikan untuk dana Arimatea GBI Kota Baru. Kami mengundang para kolektan untuk menjalankan kantong persembahan. Ibadah pertama Anak Betel Indonesia dimulai pukul 8.30. Ibadah kedua Anak Betel Indonesia dimulai pukul 10 bertempat di gedung utama GBI Kota Baru. Ibadah Wanita Betel Indonesia akan diadakan setiap Selasa pukul 19 bertempat di ruang Bethlehem. Ibadah Pemuda Remaja dan Dewasa Muda Betel Indonesia akan diadakan setiap Jumat pukul 19 bertempat di ruang Bethlehem. Doa puasa akan dilaksanakan setiap Sabtu pukul 11 bertempat di ruang Bethlehem. Ibadah ini terbuka untuk umum. Bagi jemaat Tuhan yang rindu untuk bergabung di dalam komunitas sel GBI Kota Baru, dapat menghubungi Ibu Yeni Sinaga untuk wilayah Pos PI Pasar dan sekitarnya, Bapak Yehuda Mordekai untuk wilayah Pos PI Simpang Acai dan sekitarnya, Bapak Luas Sihombing untuk wilayah Pos PI Mayang, Patimura dan sekitarnya, Bapak Heri Tobing untuk wilayah Pos PI Jeramba Bolong dan sekitarnya. Bagi jemaat Tuhan yang rindu bergabung dalam tim Tamborin GBI Kota Baru, dapat menghubungi Saudari Cika Sitompul. Bagi jemaat Tuhan yang rindu untuk mendukung dalam dana, perbaikan pemeliharaan gedung gereja dan alat-alat multimedia, dapat melakukan transfer melalui rekening sebagai berikut. Lembaga Pengembangan Pekan Seni Paduan Suara Gerejawi Pesparawi tingkat nasional di Manokwari, Papua Barat 2025 akan melaksanakan audisi anggota kontingen Provinsi Jambi. Bagi jemaat Tuhan yang rindu untuk mengikuti kegiatan tersebut, silakan mendaftar sesuai dengan info berikut ini. Gembala Sidang dan staf mengucapkan Happy Birthday dan Happy Wedding Anniversary bagi jemaat Tuhan yang merayakannya pada minggu ini. Dan berikut adalah nama-nama yang berbahagia. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.
yaitu ulang tahun pernikahan, ulang tahun pribadi. Kalau ada boleh maju ke depan untuk didoakan. Ada? Ya, ada ibu satu. Ada lagi? Barangkali namanya belum didata, belum terdata, tetapi berulang tahun dalam minggu ini. Maju saja ke depan untuk didoakan. Mari kita arahkan tangan kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan buat tahun-tahun yang Kau berikan Tuhan, hari-hari yang Kau berikan kepada saudara-saudari kami Tuhan, yang boleh berulang tahun Tuhan pada minggu ini Tuhan. Kiranya Bapa, Kau mau Tuhan mencurahkan berkat, berkat damai sejahtera, berkat sukacita, kesehatan, dan finansial turun berlimpah-limpah memenuhi saudara-saudari kami, sehingga mereka boleh bersuka cita Tuhan pada minggu ini Tuhan, di hari ulang tahunnya Bapa. Kiranya Tuhan, apapun yang mereka kerjakan Tuhan, apapun yang menjadi usaha pergumulan mereka Tuhan, Kau campur tangan membuat berhasil setiap usahanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan saudara-saudari kami ke dalam tangan kasih-Mu Bapa. Terjadilah sesuai kehendak-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, ada lagi? Salam saudara, tema kita April ini. Salam saudara sekalian, tema kita April ini adalah iman mengatasi pergumulan hidup. Saya lihat restoran Jepang itu punya menu favorit, ikan salmon yang masih fresh. Tetapi seringkali ketika ikan salmon ditangkap dari laut dan kemudian dimasukkan dalam bak yang besar, ikan itu sudah mati sebelum sampai ke daratan. Sampai satu kali ada seorang nelayan yang mendapatkan ide. Di bak besar itu yang penuh ikan salmon, dia juga masukkan 2 piranha kecil yang doyanannya makan ikan. Piranha itu. Dan karena dia terus bergerak, maka sampai darat pun ikan salmon masih hidup. Dan itulah yang kemudian dikonsumsi orang. Saudara, seringkali kehidupan yang terlalu nyaman membuat hidup kita, kerohanian kita menjadi pasif. Dan akibatnya rohani kita menjadi mundur dari Tuhan. Tetapi kesulitan, pergumulan, masalah itu melatih otot iman kita. Sehingga kita kuat di dalam Tuhan. Karenanya jangan minta beban yang ringan dalam hidup ini. Tapi mintalah pundak yang kuat untuk bisa menanggung semua beban yang ada. Dan percayalah, apapun penderitaan, pergumulan, persoalan saudara, Tuhan beserta kita dan akan memberikan kemenangan. Kalau engkau berdoa, mujizat masih ada. Puji Tuhan. Sekarang untuk para pejabat GBI, PDP, PDM, dan PDT. Saudara, adakanlah dan ikutilah program-program yang bagus. Misalnya untuk para pria, Bapak Sepanjang Kehidupan. Itu bisa diadakan taruh kata Jumat malam sampai Sabtu sepanjang hari. Dan itu akan membuat banyak pria bangkit menjadi ayah yang bertanggung jawab. Untuk wanita ada program namanya Wanita Cakap dan Berdampak. Sekarang sudah ada 3 level. Bagaimana para wanita diperlengkapi dengan firman Tuhan menjadi wanita yang bijaksana, wanita yang jadi berkat. Untuk para remaja pemuda, kita rindu ada 300 kota besar dan kecil di seluruh Indonesia mengalami lawatan Roh Kudus dengan mengadakan ibadah gabungan bersama, baik dengan GBI maupun non-GBI. Ignite, ayo kita nyalakan api kegerakan. Saudara, dan untuk para pasangan suami istri, khususnya untuk para leader di gereja, kita akan mengadakan pada bulan April ini Leader Marriage Camp. Yaitu camp untuk para pasangan suami istri yang sudah menjadi para pelayan Tuhan, pemimpin rohani di gereja lokal. Daftarkan diri saudara. Tanya kepada para pengurus yang ada, supaya saudara bisa sungguh-sungguh terlibat di dalam seluruh kegiatan yang ada dan berkobar.
Kita akan membacakan pengakuan iman Gereja Bethel Indonesia. Kami mengundang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita mulai dalam hitungan 1, 2, 3. Pengakuan iman Gereja Bethel Indonesia. Aku percaya bahwa 1. Alkitab adalah firman Allah. 2. Allah yang Esa itu Tritunggal adanya. 3. Yesus yang lahir, mati, bangkit, naik ke sorga adalah juru selamat, pengantara kita, dan raja segala raja. 4. Manusia berdosa harus bertobat dan beriman agar diampuni, dibenarkan, dan dilahirkan baru, lalu dibaptis secara selam dan hidup suci. 5. Bahasa roh adalah tanda awal baptisan Roh Kudus. 6. Gereja melakukan perjamuan kudus dan meyakini kesembuhan ilahi. 7. Tuhan Yesus akan datang kembali, ada kebangkitan tubuh, kerajaan 1000 tahun, hukuman kekal, dan hidup kekal. Tiba saatnya kita akan membacakan visi dan misi GBI Kota Baru. Kita baca dalam hitungan 1, 2, 3. Kamilah keluarga yang terpilih dan harmonis, yang dipanggil Tuhan untuk melayani bersama-sama sampai kerajaan kekal. Kasih buat siang hari yang indah ini Tuhan. Dan kami sudah dibenahi oleh firman Tuhan yang kami dengar pada siang hari yang indah ini, supaya kami tetap bertumbuh, berakar, dan menjadi berbuah yang manis yang dapat dinikmati oleh banyak orang dimanapun kami berada, lewat kehidupan kami, karakter, perkataan, sikap kehidupan kami sehari-hari. Berkati hamba-Mu Bapak Gembala yang sudah menyampaikan firman Tuhan, pakai lebih luar biasa, berkati istri dan anaknya, berkati keluarga Ibu Yeni besar, Tuhan kami serahkan dalam tangan kasih Tuhan. Dan juga Gembala Pembina Bapak Rubinadi kami serahkan di dalam tangan kasih Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Juga kami mau berdoa buat seluruh sidang jemaat-Mu. Tuhan, kami serahkan mereka di dalam tangan kasih Tuhan. Mereka yang sakit Tuhan, oleh kuasa bilur-bilur-Mu mereka mengalami kuasa kemenangan dan kesembuhan yang daripada-Mu sendiri. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya yakin Tuhan, Engkau yang berkuasa dapat melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Berkati seluruh sidang jemaat-Mu, biar yang hadir, biar yang di rumah-rumah masih mendengar firman Tuhan, supaya kami Bapa terlibat semua dalam pelayanan, terlibat dalam penuhan kami, selalu semakin diberkati Tuhan, selalu bertumbuh dan banyak lawatan Tuhan menjadi kesaksian bagi setiap kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Kami mau berdoa Tuhan buat bangsa Indonesia. Kami serahkan bangsa Indonesia ke dalam tangan-Mu. Karena bangsa Indonesia adalah milik-Mu sendiri. Engkau yang berkuasa memberikan Tuhan wibawa otoritas kepemimpinan buat Bapak Jokowi sebagai presiden beserta jajarannya. Semuanya kami serahkan di dalam tangan kasih Tuhan. Dan siapapun yang akan terpilih untuk menggantikan hamba-Mu, biarlah Tuhan Engkau memberikan juga Tuhan kemampuan untuk memimpin lebih baik dan lebih baik lagi. Terima kasih Bapak yang baik. Juga kami mau berdoa Bapak buat bangsa Israel dan kota Yerusalem. Semuanya kami serahkan di dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau berkuasa bertata buat bangsa ini. Karena bangsa Israel dan kota Yerusalem adalah milik-Mu sendiri. Biarlah setiap umat-Mu yang ada di bangsa ini lebih sungguh-sungguh lagi memuji memuliakan Tuhan. Karena lewat bangsa ini banyak bangsa-bangsa lain akan diberkati dengan luar biasa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kami juga mau memberkati para penginjil dimanapun berada. Tuhan Engkau berikan keberanian, berikan kemampuan hikmat yang daripada-Mu,
supaya para penginjil Tuhan diberkati dengan luar biasa. Berkati keluarga yang ditinggalkan mereka, Tuhan yang akan menyediakan menjadi keperluan mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan, kami bersyukur dapat melakukan perjamuan kudus pada saat ini. Ini mengingatkan kami kembali buat pengorbananmu di kayu salib untuk menebus dosa dan perbuatan kami, supaya kami bangkit dan bangkit lagi Bapa untuk memuji memuliakan namamu. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Mari kita angkat tangan. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Saudara yang kekasih, dengarlah baik-baik. Apabila engkau melakukan firman Tuhan dan memberitakan Injil dan memenangkan jiwa bagi kerajaan Allah, maka sinar wajah Tuhan akan dipancarkan bagi engkau. Diberkatilah engkau datang, diberkatilah engkau pulang, diberkatilah sandang pangan usaha pekerjaanmu. Hasil perkebunanmu akan melimpah dan menghasilkan yang terbaik. Ekonomimu akan naik, bukan turun. Engkau akan menjadi kepala, bukan ekor. Dengan berkat yang dianugerahkan Tuhan bagi engkau, dengan yang diucapkan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yang akan menyertai engkau hari ini sampai selama-lamanya. Terimalah berkat yang besar ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, semua yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.